Abah. Siti memberanikan diri berbicara dengan menahan tangisnya. Siti tahu jika perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Tapi Siti pikir ini adalah jalan terbaik untuk Siti dan suami Siti. Abah termangu. Tapi kenapa nak? Bukannya kamu sudah menerima dengan ikhlas poligami ini? Tanya ibunya Yusuf terheran-heran. Kakakku pasti akan ikhlas jika suaminya bisa berlaku adil padanya. Jawab Aisyah mewakili Siti. Adil. Ibu yakin jika Yusuf sudah adil pada dua istrinya. Ucap ibunya Yusuf dengan yakin. Oh iya, maaf. Tapi kemana anak ibu ketika kakak saya sakit dan harus dioperasi? Ibu Yusuf tidak menjawab. Jadi itu lagi masalahnya. Yusuf tersenyum sinis. Hanya karena aku tidak menemani istriku saat dia sakit kalian langsung mengecap diriku telah berlaku tidak adil padanya. Tanya Yusuf. Aisyah tersenyum. Cinta suami diuji ketika istri sakit. Mencintai perempuan yang sehat adalah hal yang wajar. Jika istri sehat suami akan dibantu dan dilayani. Tapi sebaliknya jika istri sakit, disitulah ujian cinta suami. Apakah sabar dan merawat istri dengan sepenuh hati? Ataukah akan memilih untuk tak peduli? Asa melihat Yusuf. Aku bukannya tak peduli. Tapi saat itu juga istri keduaku juga sedang sakit. Disitulah letak kenapa Anda disebut tak adil. Tak bisa memprioritaskan di antara dua istri mana sebenarnya yang harus lebih Anda jaga dan rawat. Entah apa sakit istri kedua Anda saat itu. Tapi Kak Siti sakit dan hampir saja kehilangan rahimnya hingga tak bisa mempunyai anak lagi. Yusuf terdiam. Semua orang terdiam mendengarkan perkataan Aisyah. Dari hal sebesar itu saja Anda sudah tak adil. Apalagi hal-hal kecil lainnya yang pasti Anda anggap sepele, ucap Aisyah lagi. Aisyah tampak akan berkata lagi. Tapi Umi yang sedari tadi menangis memegang tangannya memintanya untuk tak lagi mengatakan sesuatu. Umi pikir jika Aisyah sudah terlalu banyak bicara dan ia takut jika hal itu akan membuat suaminya marah. Biarkan saja Aisyah mengatakan semuanya. Ucap Abah tiba-tiba membuat semua orang heran. Anggap saja jika Aisyah telah mewakili Abah untuk berbicara. Semua orang terlihat semakin heran. Tak biasanya kali ini Abah mendukung Aisyah yang selalu lantang mengemukakan pendapatnya tanpa takut sedikit pun. Abah menyetujui perceraian ini. Abah melihat Siti. Kali ini semua orang dibuat kaget. Terlebih Yusuf dan keluarganya. Maaf Pak Haji Nasir. Saya harap perceraian putra-putri kita tak mempengaruhi hubungan persahabatan kita. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Abah berdiri dengan susah payah. Saya mohon undur diri. Kesehatan saya memang sedang kurang baik akhir-akhir ini. Abah yang terlihat pucat berjalan perlahan. Namun kemudian kedua putranya, Ahmad dan Ali membantu sang ayah dengan memapahnya. Semua anak-anak Abah yang lain terlihat khawatir melihat kesehatan Abah yang nampak turun drastis. Mereka semua mengikuti sang ayah yang akan beristirahat di rumah. Yusuf dan kedua orang tuanya berpamitan pada Umi dan Zainab yang masih berada di sana. Benar saja, kejadian tadi membuat kesehatan Abah memburuk. Bahkan Abah terlihat sudah tak mampu lagi untuk sekedar duduk. Abah kini berbaring dengan dikelilingi oleh semua anak menantu dan cucunya. Siti menangis sambil memegang dan menciumi tangan ayahnya. Dia berkali-kali meminta maaf karena merasa ini adalah kesalahannya. Akhirnya, setelah disepakati oleh semuanya, Abah dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Aisyah dan ketiga kakak laki-lakinya menunggu Abah di rumah sakit. Sementara Umi dan Zainab baru saja pulang. Umi tidak bisa menunggu suaminya karena harus menemani Siti yang juga baru pulih ditambah sekarang sedang merasa sedih. Begitu juga dengan Zainab yang tak bisa terus-menerus meninggalkan anaknya. Aisyah duduk di samping ranjang ayahnya. Ada Ahmad dan Ali yang juga duduk tak jauh dari sana. Sedangkan satu kakaknya yang lain sedang membeli makanan untuk mereka semua. Kak, aku mau salat Isya dulu di musala.
Aisyah melihat kedua kakaknya sambil berdiri. Mau kakak temani? Ali sedikit khawatir karena ini sudah larut malam. Tidak usah kak, hati-hati. Aisyah berjalan menuju musala yang letaknya cukup jauh dari sana. Sambil berjalan dia teringat jika hampir seharian ini dia tak melihat ponselnya yang ia setel dalam mode hening. Dia kaget melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari suaminya. Dia lalu ingat jika suaminya sudah mengingatkan bahwa dia akan selalu meneleponnya. Aisyah buru-buru menelepon balik. Kemana saja? Sudah aku bilang untuk selalu membawa ponselmu kemanapun kamu pergi. Maaf, ponselnya saya bawa, tapi di mode senyap. Kenapa harus disetel di mode senyap? Jika ada yang menelepon kamu tak akan bisa mendengarnya. Karena saya sedang ada di rumah sakit. Takut nanti mengganggu orang lain. Di rumah sakit? Apa Abah masuk rumah sakit? Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Aisyah terdiam. Dia tak tahu harus menjawab apa karena menurutnya keadaan sang ayah malah semakin memburuk. Baiklah. Sama siapa kamu di sana? Alfian seakan tahu jika mungkin keadaan mertuanya tidak cukup baik. Kak Ahmad, Kak Ali dan Kak Ridwan. Aisyah sudah sampai di musala. Sudah dulu, saya mau salat. Baiklah, jaga kesehatanmu juga. Tolong terus kabari aku. Iya, setelah mengucapkan salam Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu masuk ke dalam musala untuk melaksanakan salat Isya. Keesokan harinya, Aisyah dan ketiga kakaknya terheran-heran melihat dokter melakukan pemeriksaan yang mendetail dan menyeluruh pada ayah mereka. Seperti kali ini setelah di CT scan sang ayah juga akan melakukan gastroskopi. Memangnya apa penyakit ayah kami dok? Tanya Aisyah khawatir. Kami juga sedang mencoba untuk mencari tahu. Semoga saja tidak ada apa-apa. Aisyah hanya pasrah ketika sang ayah dibawa ke sebuah ruangan. Cukup lama mereka menunggu, hingga ayahnya dibawa kembali lagi ke ruang perawatan. Di sana sudah ada Umi dan Zainab. Beberapa jam lagi hasilnya akan keluar. Mohon ditunggu, ucap perawat sebelum meninggalkan ruangan. Aisyah dan semua orang nampak khawatir menunggu hasil pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, Aisyah tidak mau pulang dulu walaupun Umi dan kakak-kakaknya sudah menyuruh. Dia memilih untuk tetap di sana dan menunggu hasil pemeriksaan ayahnya. Tiba-tiba, perawat memanggil keluarga pasien untuk menemui dokter. Ketiga kakaknya pergi dan Aisyah bersikeras untuk ikut. Sampai di sebuah ruangan, Aisyah juga kakak-kakaknya dibuat kaget melihat Alfian berada di sana. Ditambah lagi dengan wajahnya yang terlihat serius dan sedih. Alfian menatap Aisyah dengan tatapan penuh kesedihan. Membuat Aisyah terheran-heran. Hasilnya sudah keluar. Dengan sangat menyesal kami memberitahu jika pasien menderita kanker lambung. Dokter memberikan sebuah kertas hasil pemeriksaan pada Ahmad. Semuanya terhenyak kaget, terlebih dengan Aisyah. Berkat permintaan dokter Alfian untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh kanker bisa terdeteksi secara dini. Kanker masih tahap awal, sehingga untuk pengobatan kami sarankan untuk melakukan operasi. Dokter Alfian yang akan melakukannya. Aisyah menatap wajah suaminya.